Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Rida Sang Juara. Kita hari ini masuk pada pertemuan ke-11 ya, tetap di channel saya Rida Sang Juara. Tema kali ini kita akan membahas tentang atau topik pembahasannya adalah auditing ya pada MK Akuntansi Internasional ini. Teman-teman masih tetap menggunakan referensi yang sama ya. Saya menggunakan Dr. Sunardi ya dan Danang Sunyoto. Baik, kalau kita ingat tentang auditing, sebenarnya apa sih yang teman-teman ingat tentang auditing ya? Teman-teman tahu auditing yang dia bekerjanya secara domestik ya, dalam negeri. Nah, itu sebenarnya sama dengan auditing eksternal ya, auditing eksternal internasional. Hanya saja kalau auditing atau auditor di dalam negeri itu dia skupnya hanya di dalam negeri, hanya bekerja sebagai audit atau mengaudit laporan keuangan untuk perusahaan-perusahaan atau instansi yang ada di dalam negeri, domestik. Tapi kalau auditor eksternal internasional itu skupnya tidak hanya dalam negeri tapi sudah multinasional ya, sudah lintas batas negara, artinya sudah internasional, tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Kemudian jumlah perusahaannya pun juga tidak hanya sebatas di dalam negeri ya, tapi juga di luar negeri. Permasalahan yang meliputi dari perusahaan tersebut juga lebih kompleks ya. Kalau di dalam negeri kan cuman sedikit, tapi kalau dia udah masuk ke internasional itu skup permasalahan yang ada di perusahaan-perusahaan itu lebih banyak dan lebih kompleks. Namanya juga internasional. Baik, kita langsung saja saya jelaskan untuk outline-nya hari ini. Kita akan membahas 7 komponen ya. Yang pertama ada profesi akuntansi dan auditing, kedua ada jasa audit dan tantangan auditing internasional, ketiga ada kantor akuntan global, keempat ada strategi kantor akuntan, kelima ada standar auditing, keenam ada International Federation of Accountant, ketujuh ada konvergensi standar auditing internasional. Kita akan bahas tentang audit. Di sini ada dua ya, ada audit internal sama audit eksternal. Nah, yang akan kita kupas di sini hanya yang audit eksternal ya. Baik, audit eksternal internasional merupakan profesi independen yang memberikan jasa nilai tambah global. Nah, teman-teman tahu ya, apa sih produk dari seorang auditor ya? Di antaranya seperti konsultasi pajak, pelatihan, pemeriksaan sistem pengendalian keuangan, jasa akuntansi. Mengingat bahwa kantor akuntan internasional sering mempunyai banyak kantor dan korespondensinya di banyak negara, auditor eksternal juga menjadi penyimpan informasi mengenai kondisi operasi di berbagai belahan dunia yang diperlukan oleh perusahaan yang ingin memasuki lokasi yang baru. Karena auditor eksternalnya ini kan dia skupnya sudah internasional, otomatis dia menangani klien yang disebut dengan klien itu adalah perusahaannya ya yang diaudit. Itu kan dia pasti akan lebih banyak perusahaan yang dia audit, kemudian dia akan lebih banyak memiliki database ya kan. Nah, di situ makanya dia dianggap sebagai penyimpan informasi ya, penyimpan informasi mengenai kondisi operasi di berbagai belahan dunia. Dengan semakin menglobalnya bisnis, praktek auditor secara internasional juga semakin meningkat, baik secara individual maupun fungsinya sebagai auditor di kantor akuntan. Perusahaan yang merambah lingkup internasional juga akan membutuhkan para konsultan keuangan internasional. Ini mendorong akuntan profesional untuk mengorganisasi diri ke dalam organisasi global yang memberikan kisaran jasa yang luas di seluruh dunia. Ya, ini menurut Redenbach di tahun 2006. Jadi, karena dengan adanya perkembangan zaman ya kan semakin mengglobal ya kan, bisnisnya semakin kompleks, tidak hanya di dalam negeri tapi juga operasi di luar negeri ya kan, otomatis membutuhkan yang namanya akuntan ya. Akuntannya tidak hanya akuntansi dalam negeri, akuntan eh, domestik saja, tapi juga membutuhkan akuntan internasional. Begitu pula dengan auditor. Auditor juga membutuhkan auditor eksternal ya, auditor eksternal internasional. Karena semakin banyak, semakin kompleks tradingnya, otomatis auditor eksternalnya juga harus semakin banyak begitu. Jadi sesuai dengan perkembangan globalisasi ya. Dan untuk auditor sendiri juga dia bisa berlaku sebagai individu ya, maupun sebagai fungsinya dia sebagai auditor pada salah satu kantor akuntan.
Nah, profesi akuntansi dan auditing. Ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam auditing internasional. Ya, ini salah di antara tiga ini ya yang dibahas. Pertama, ada perbedaan mengenai jalan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang auditor. Kedua, ada bentuk dan isi laporan keuangan. Ketiga, ada standar auditing. Sebagai contoh, apakah mungkin bagi auditor perusahaan BMW di Jerman untuk berpegang pada opini auditor Amerika Serikat untuk sebuah cabang BMW di Amerika Serikat, mengingat bahwa pabu Amerika Serikat berbeda dengan pabu Jerman, sehingga kualifikasi auditor Amerika Serikat juga berbeda dengan kualifikasi auditor Jerman, dan bahwa standar auditing di Amerika juga berbeda dengan standar auditing di Jerman. Ini sudah jelas ya bahwa memang pertama, kalau dari sisi bentuk laporannya dia berbeda, kemudian dikonvergensi ya kan. Kalau yang dua ini contohnya di kasus di Amerika Serikat dengan di Jerman. Ini ceritanya berbeda. Dari sisi mananya, Bu? Dari sisi kualifikasi auditornya. Jadi persyaratan untuk menjadi auditor dia berbeda, kemudian bentuk dan isi laporannya. Laporan yang di sini adalah laporan independen ya, laporan auditor independen maksudnya. Kemudian standar auditingnya juga berbeda antara Amerika Serikat dan Jerman. Artinya apa? Artinya butuh juga yang namanya penyeragaman, harmonisasi seperti layaknya laporan keuangan. Ya, jadi tidak hanya laporan keuangan saja yang perlu dikonvergensi, tetapi juga standar auditingnya juga memerlukan konvergensi. Nah, nanti siapa pencetus atau yang mengkonvergensi ya, kemudian dilakukannya bagaimana, nanti kita akan bahas di berikutnya. Oke, next. Ya, ini masih sambungan yang tadi ya. Kualitas auditing ditentukan oleh sejumlah faktor. Yang pertama ada reputasi profesi akuntansi dan auditing. Kemudian yang kedua ada kualitas sistem pendidikan. Yang ketiga ada proses sertifikasi. Ini betul. Jadi kalau kita mau melihat bagus atau tidaknya kualitas dari seorang auditor ya, itu dilihat dulu. Biasanya kita akan melihat bagaimana sih reputasi dan retensi dari profesi auditingnya sendiri ya, auditornya sendiri bagaimana, kemudian profesi akuntansinya bagaimana. Misalnya kalau di perusahaan tersebut dia lebih tenar, lebih pamor gitu kan, lebih ada tendensi ya, kecenderungan lebih fokus ya. Misalkan ada beberapa negara yang dia selalu memfokuskan atau memprioritaskan profesi akuntansi dan auditing. Tapi ada juga negara-negara yang dia tidak terlalu memperhatikan apa itu auditor kurang penting, apa itu akuntan kurang penting. Nah, makanya ini sebagai salah satu cara ya untuk kita bisa melihat kalau dia reputasinya baik profesi akuntansi maupun auditornya bagus ya, orang akan lebih cepat untuk meng-hire auditor, ya nggak sih, ya kan? Kemudian yang kedua ada kualitas sistem pendidikan. Nah, ini juga dilihat, auditor itu akan dianggap dia layak, kompeten, profesional, ahli, handal, itu apabila dia sistem pendidikannya juga lebih tinggi, lebih baik ya, karena kan dia diimbangi ya, harus seimbang, ya kan? Kalau sistem pendidikannya baik, otomatis kualitasnya juga akan lebih baik. Kemudian yang ketiga ada profesi sertifikasi. Nah, seorang auditor apabila dia mau praktek ya, ketemu klien, dia harus yang namanya tersertifikasi. Itu sebagai salah satu bentuk pengakuan auditor ya, auditor tersebut terhadap seluruh dunia ya, global, pengakuan negara ya. Jadi kalau sudah tersertifikasi artinya dia sudah memiliki surat sakti gitu ya kasarannya. Tapi kalau yang belum itu yang masih tanda tanya. Jadi mungkin cakap, tapi kalau dia belum tersertifikasi itu kayaknya kurang afdol ya. Jadi kalau sudah tersertifikasi itu lebih baik. Reputasi profesi tersebut akan menentukan kemampuan profesi tersebut untuk menarik orang-orang yang cakap. Sementara sistem pendidikan mencerminkan pelatihan khusus yang diberikan kepada para kandidat ya, untuk menekuni profesi akuntansi. Jadi memang betul ya. Jadi ketiga ini adalah sebagai atau beberapa tolak ukur ya. Kita bisa melihat kualitas dari auditing atau auditornya. Nah, jasa audit dan tantangan audit internasional. Jasa diberikan oleh kantor audit global meliputi, jadi teman-teman ini adalah beberapa produk ya yang diberikan oleh seorang kantor audit global ya.
Pertama ada jasa audit ya atau atestasi dan jasa penjaminan atau insurans. Kemudian ada konsultasi pajak dan jasa pelaksanaan atau compliance service. Kemudian ada jasa konsultasi manajemen. Jadi misalkan nih teman-teman nanti bekerja di suatu perusahaan, kemudian ketemu dengan auditor. Nah, teman-teman tidak hanya bisa berkonsultasi hanya seputar laporan keuangan saja, teman-teman juga bisa konsultasi yang lain ya, tapi tidak jauh-jauh dari job desk-nya si auditor ya, bisa konsultasi manajemen, kemudian konsultasi pajak karena kan accounting sama tax itu berhubungan, kemudian jasa pelaksanaan standar auditingnya bagaimana ya kan, penjaminan kaitannya dengan penilaian dari laporan auditor bagaimana, nah itu bisa ya. Jasa-jasa yang diberikan ini pada dasarnya sama dengan yang diberikan kepada perusahaan domestik. Yang membedakan hanyalah bahwa untuk perusahaan multinasional, fungsi-fungsi tersebut lebih kompleks dan potensi lokasi auditnya lebih banyak. Betul. Jadi kalau memang internasional itu otomatis dia pekerjaannya lebih banyak, kliennya juga lebih banyak. Klien di sini maksudnya adalah perusahaan, ya. Kliennya lebih banyak, otomatis permasalahannya juga lebih banyak ya. Dan jarak lokasi itu juga lebih luas. Oke. Nah, ini masih jasa audit dan tantangan audit internasional. Terdapat sejumlah tantangan khusus pada audit internasional, seperti misalnya praktek akuntansi lokal, ada falas, ada praktek bisnis, ada hukum setempat, adat dan bahasa, serta jangan kita akan kupas di belakang. Upaya untuk menstandarisasi praktek akuntansi mereka di seluruh dunia tidak sepenuhnya berhasil. Catatan lokal mungkin perlu disimpan sesuai dengan prosedur akuntansi setempat. Juga, jarang terjadinya audit yang disebabkan jaraknya yang jauh dapat berarti bahwa tidak terdapat data akuntansi yang mencukupi. Jadi, ini adalah beberapa tantangan daripada auditing ya. Kalau kita mengaudit secara internasional tuh tantangannya banyak. Apa sih problem-problemnya ya? Di antaranya ada yang namanya tasasi falas, kemudian praktek bisnis dan hukum kaitannya dengan hukum, kemudian jaraknya ya, lokasi, kemudian bahasanya, karena bahasanya nggak mungkin dengan menggunakan bahasa yang ada dalam domestik ya, dalam negeri tidak, pasti kita harus bisa menggunakan setidaknya kita bisa menggunakan bahasa yang dipakai oleh klien di negara tersebut, ya kan? Dan ini juga menjadi challenge tersendiri bagi seorang auditor, ya kan? Kemudian selain itu juga standar auditingnya juga berbeda ya antara satu negara dengan negara lain. Nah, ini menjadi salah satu problem ya atau tantangan atau challenge menjadi seorang auditor karena tantangannya banyak. Nah, ini beberapa jasa audit ya. Berikut tantangannya. Hasil sebuah survei yang dilakukan oleh kantor-kantor audit Big Six ya. Big Six kalau sekarang menjadi Big Four, para pakar audit MNC (Multinational Corporation) menyatakan bahwa risiko-risiko berikut ini paling berpengaruh dalam menentukan lingkup audit multinasional. Nah, ada 5 ya teman-teman ya. Yang pertama, transaksi-transaksi yang signifikan atau tidak bisa yang terjadi di perusahaan anak. Kedua, ada ukuran perusahaan anak yang dinyatakan dalam pendapatan, laba bersih atau aktiva. Ketiga, perusahaan besar yang terjadi di perusahaan anak. Yang keempat, ada dugaan komite audit. Kemudian yang kelima, ada kompetensi personalia akuntansi perusahaan anak. Ya, jadi ini adalah bagian-bagian atau resiko-resiko yang paling berpengaruh dalam menentukan lingkup audit ya. Yang pertama adalah transaksi yang signifikan yang tidak bisa jadi perusahaan anak. Nah, kalau misalkan hanya bisa dilakukan di induk ya, seperti kayak pengambilan keputusan kalau dia sentralisasi atau mungkin sebenarnya di pusat ya sentralisasinya. Jadi di cabang dia tidak bisa. Jadi mau nggak mau kan harus di pusat, ya kan. Kemudian ada yang konsolidasi laporan keuangan, ya kan. Itu juga harus di pusat kan, nggak mungkin di cabang dan banyak lagi ya. Kemudian kedua kaitannya dengan ukuran perusahaan anak yang dinyatakan dalam penjabatan. Nah ini berbeda ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat atau mengukur ukuran perusahaan itu dari
beberapa indikasi, faktornya banyak indikatornya, tetapi diantaranya ada yang menyatakan ukuran perusahaan itu seperti ya laba bersih, ya seperti total aset, pendapatan. Nah, cara tolak ukurnya berbeda tiap negara. Nah, itu juga menjadi lingkup dari audit. Kemudian yang ketiga ada perusahaan besar yang terjadi di perusahaan anak. Ini kasusnya apabila perusahaan-perusahaan yang signifikannya yang memiliki prospek bagus tapi justru posisinya itu ada di negara anak ya, negara cabang anak begitu, bukan di induk justru. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan ya, tantangan bagi seorang auditor ya kan. Agak-agak susah kalau posisinya di anak kan, tapi kalau di induk kan apa-apa mudah ya untuk konfirmasi segala macam. Kemudian yang keempat ada dugaan komite audit. Kalau yang keempat ini karena kita ada yang namanya juga audit ya, jasa asetasi audit ya, otomatis nanti berhubungan dengan adanya komite audit. Pasti komite audit itu kan akan memberikan sejenis skeptisme ya, rasa curiga. Kira-kira untuk perusahaan yang kompleks seperti ini dengan sekian cabang ya, induk satu cabang banyak sekian dengan proses penjualan sales sekian ya, itu kira-kira profesional tidak sih laporannya, apakah dia WTP atau enggak gitu kan. Itu ada yang namanya dugaan ya, dugaan atau hipotesa dari komite audit itu pasti banyak ada, dan itu pasti ada dan muncul. Kemudian nomor 5 ada kompetensi personalia akuntansi perusahaan anak. Nah, kalau ini kembali kepada bagaimana di anak itu ya, sebagai seorang akunting maupun sebagai seorang teks ya, itu bagaimana mereka benar-benar bisa ahli dalam bidangnya ya, menyajikan laporan keuangan yang benar-benar baik gitu kan, baik, kredibel, dan akuntabel, dan bisa menghasilkan laporan auditor independen yang WTP aja tanpa pengecualian. Dan ini juga dibutuhkan ya, kalau nanti auditor eksternalnya internasional dia udah mahir, jago gitu kan, memiliki kompetensi yang bagus, tetapi kalau perusahaannya nggak siap dengan penerimaan auditor eksternal ini kan agak susah. Makanya harus memiliki kompetensi yang baik, terutama untuk pihak-pihak akuntansi ya, pihak-pihak akuntannya yang ada di perusahaan tersebut maupun pihak teksnya. Nah, tetapi tidak ada satupun dari kelima tersebut yang bersifat spesifik bagi MNC. Ini menyiratkan bahwa secara umum faktor-faktor risiko audit domestik sama dengan faktor-faktor audit multinasional, kurang lebih hampir sama. Tetapi beda ya skupnya saja. Audit internasional lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, ini loh sebabnya teman-teman dikatakan bahwa audit pada dasarnya sebenarnya sama ya untuk resiko-resiko yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk resiko-resikonya itu kurang lebih hampir sama dengan resiko audit domestik dengan yang ada di internasional. Nah, kalau dianggap beda ya beda ya, ada beda ada yang sama. Nah, diantaranya pertama ada kebiasaan dan praktek bisnis lokal, kemudian kedua ada falas, ketiga ada budaya dan bahasa, keempat adalah jarak, kelima ada interaksi negara asal dengan undang-undang lokal, keenam ada ketersediaan auditor, ketujuh ada persediaan dalam pelatihan dan praktek auditor. Untuk pembahasannya kita akan bahas satu. Ya, kita masuk dulu untuk yang nomor pertama, kebiasaan dan praktek akuntansi lokal. Ya. Kebiasaan dan praktek bisnis lokal dapat menimbulkan gangguan-gangguan mulai dari yang hanya sekedar informasi tentang apa yang telah terjadi sampai dengan yang terkait dengan penafsiran risiko di masa mendatang. Contohnya dari gangguan ini ada yang namanya predominansi kas dan tidak dapat dilaksanakan piutang usaha. Ya, kalau kasusnya ada gangguan dengan adanya predominansi kas ya, ada yang cash flow-nya tidak stabil. Nah, itu kan repot ya. Itu susah. Kemudian kalau misalkan tidak dapat dilaksanakannya piutang usaha. Nah, misalkan pihak ketiga atau orang lain ya, atau pihak lawan dari atau customer kita ya, bukan customer sih tapi lebih mungkin ke supplier ya, atau bank atau yang
lembaga institusional mungkin tidak bisa melakukan piutang kepada kita, tidak bisa berutang kepada kita. Kan kita juga butuh yang namanya utang piutang ya kan. Nah, kalau misalkan ini tidak bisa ya otomatis kebiasaan dari praktek bisnis ini juga repot ya, karena tidak terjadi gitu kan. Yang ideal ya berarti kalau perusahaan melakukan operasional ya dia pasti ada utang piutang, itu wajar. Kemudian cash flow-nya dia naik turun, itu wajar. Yang penting kan bagaimana bisa menutup segala kemungkinan atau ancaman-ancaman atau gangguan-gangguan tersebut dengan suatu kebijakan yang baik begitu kan, yang tepat. Kemudian untuk predominasi kecenderungan membayar biaya dengan kas atau uang tunai bukan dengan cek merupakan praktek yang biasa terjadi di banyak negara, terutama negara-negara pasar berkembang. Hal ini menyebabkan pencatatan biaya dan pengendalian pendapatan menjadi sulit. Perusahaan besar banyak juga yang menggunakan cek, tapi banyak seringkali hanya memberikan daftar transaksi olahan komputer. Nah, kalau ini maksudnya gini, masih banyak di negara-negara tertentu itu masih mengunggulkan atau mengandalkan uang cash, teman-teman. Nah, jadi mereka tidak apa namanya, ya memang ada juga yang transfer gitu kan, real time juga ada. Cuman contohnya di negara Jepang. Negara Jepang itu mereka lebih suka menggunakan uang tunai kontan gitu kan, cash, daripada transfer, karena kalau dengan uang kas itu bisa ditelusuri ya buktinya juga bisa, kemudian ada konfirmasinya ya kan. Kalau auditor itu kan dalam melakukan standar auditnya kan ada konfirmasi ya, konfirmasi positif maupun konfirmasi negatif. Konfirmasi positif itu konfirmasi kemudian dia feedbacknya dijawab, itu namanya positif. Tapi kalau jadi dia membutuhkan jawaban, itu konfirmasi positif. Kalau konfirmasi negatif ya konfirmasi dari pihak A tetapi tidak membutuhkan jawaban. Kalau tidak dibahas berarti dia jawabannya akan seperti ini artinya. Nah, itu namanya konfirmasi negatif, tidak membutuhkan konfirmasi balik ya. Jadi masih ada negara-negara yang masih menggunakan uang tunai, tidak cek ya. Tapi ada juga negara lain yang sudah menggunakan cek ya, cek lebih, karena lebih ini ya, lebih simpel. Tapi juga teman-teman perhatikan baik maupun tunai maupun non tunai itu sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, hal tersebut menimbulkan kesulitan di dalam mengecek tanda tangan. Oke ya. Susah. Jadi kalau misalkan menggunakannya tidak tunai ya, itu atau cek ya, justru malah akan menimbulkan kesulitan dalam mengecek tanda tangan ya. Tanda tangan dan otorisasi terhadap cek pada saat pelaksanaan audit ya. Juga karena banyak pembayaran yang dilaksanakan melalui transfer bank secara langsung dari akun bank yang satu ke bank akun yang lain. Verifikasi yang dapat dilaksanakan terhadap transfer tersebut hanya berupa hasil cetakan komputer. Jadi nanti pada saat auditor bekerja itu akan agak kesusahan kalau semuanya itu dari hasil print out komputer ya. Untuk mengecek spesimen ya, spesimen yang ada atau tanda tangan yang ada di situ lebih susah. Tetapi kalau misalkan dia kontan ya tunai, tanda tangannya kan jelas ya langsung hari itu juga. Tapi kalau misalkan dia lewat komputer, hasil cetakan komputer, itu akan susah untuk mendeteksi, untuk menelusurinya. Itu adalah bagian dari kelemahannya. Oke, masih sambungannya. Sejumlah perusahaan menggunakan berbagai transfer untuk menghalangi verifikasi laba yang dilakukan pemerintah yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak. Jadi ini juga digunakan karena salah satunya adalah untuk menghindari pajak ya, untuk menghindari pajak. Jadi agak susah kalau untuk memverifikasi labanya ya, karena semua apa-apa menggunakan transfer ya kan. Pada banyak kasus, surat konfirmasi harus diterjemahkan dalam sebuah bahasa lain, mengharapkan pelanggan mengembalikan konfirmasi merupakan sebuah tantangan yang lain karena pelanggan asing kurang berpengalaman dengan konfirmasi. Nah, ini juga ya, jadi nggak semua nggak semua pelanggan, contohnya kalau misalkan dia perusahaan retail, nggak semua misalkan kan, jadi misalkan seorang auditor dia
mengaudit klien. Klien ini adalah perusahaan retail misalkan, atau perusahaan yang bergerak dalam wholesaler supermarket nih misalkan. Kemudian butuh nih sampel ya untuk konfirmasi ke customer gitu kan, atau pelanggan. Nah, di sini mengharapkan pelanggan mengembalikan konfirmasi merupakan suatu tantangan lain karena pelanggan asing kurang berpengalaman dengan konfirmasi. Nah, kalau misalkan pelanggannya itu dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seorang auditor, itu akan mudah. Tetapi kalau misalkan baik auditornya itu misalkan dia kurang paham dengan bahasa si customer, misalkan dia mengaudit di negara A, ya kan, itu juga akan menjadi kesusahan ya, akan susah, harus diterjemahkan dulu bukti konfirmasinya ya kan, jadi lambat dan waktunya juga terbuang gitu kan. Tapi kalau misalkan auditor yang baik sih biasanya dia akan mencoba untuk bisa dapat menggunakan bahasa yang ada di negara kliennya ya. Itu. Layanan surat mungkin juga tidak bisa efisien dan tidak andal atau reliable ya. Dan mungkin diperlukan waktu berapa pekan sebelum surat konfirmasi diterima pelanggan. Nah, ini juga misalkan auditor itu membutuhkan konfirmasi pelanggannya itu melalui surat ya kan, faksimal misalkan. Itu kan kalau faksimal sih cepet ya, cuma tinggal nunggu berapa menit, tinggal dikirim via fax gitu, di fax in gitu kan, dan email juga lebih cepat ya tanggapannya. Tapi kalau misalkan surat harus diposin dulu, nah itu kan jadi ribet ya, bukan ribet sih tapi kurang efisien begitu. Nah ini juga memerlukan waktu untuk seorang auditor ya, untuk menelusuri dan dia mengambil, karena dia mengambil sampelnya dari sisi pelanggan, jadi agak-agak susah. Makanya diharapkan seorang auditor itu juga dia harus berpikir efisien gitu kan. Tapi kalau misalkan auditornya sendiri sudah biasa menangani klien, dia akan lebih mudah gitu kan, karena udah berpengalaman ya, akan lebih bisa mengefisienkan waktu, menghemat waktu. Nah, kemudian kita membahas tentang faktor berikutnya, falas. Auditor harus memahami pembatasan, restriksi falas, dan persyaratan transfer untuk masing-masing negara di mana auditor tersebut bekerja. Nah, jadi tuntutan atau tantangan seorang auditor itu dia harus memahami batasan-batasan dalam hal ini adalah kaitannya dengan falas ya. Kapan dia harus masuk ke ranah tersebut kaitannya dengan falas ya, selisih kurs segala macam. Kapan dia tidak boleh masuk ya, dia harus tahu restriksinya. Kemudian persyaratan transfer untuk masing-masing negara. Nah itu juga beda ya, karena kan beda-beda nih. Ada yang dia kena biaya cas, ya kan, biaya casnya pun beda-beda. Misalkan dari Indonesia nih ke transfer falas ke mana ya, yang tempo hari saya itu pernah melakukan transaksi itu, saya ke Belanda, ke Amsterdam, itu juga kena biaya casnya ya 35 USD. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan saya menggunakan bank tertentu, bank A misalkan. Nah, kalau misalkan saya waktu itu menggunakan bank B, nah itu beda lagi nih biayanya. Bisa kalau di BCA itu menggunakan 25 USD, tapi itu baru biaya casnya, belum lagi mungkin ada biaya-biaya yang lain. Nah, itu juga aturannya juga masing-masing ya kalau kita mau transfer menggunakan falas selain mata uang dalam negeri ya kan. Si auditor juga harus memahami itu ya. Kemudian segala macam, kapan dia sampainya berapa hari dari tanggal transfer ya kan, kemudian dia due date-nya kapan, nah itu juga auditor harus tahu. Di samping itu auditor harus memahami prosedur perusahaan dalam mentranslasi laporan keuangan serta pencatatan transaksi falas sedemikian sehingga laporan yang dikirimkan ke perusahaan induk yang nyatakan dalam halutannya sendiri dapat disusun dengan tepat. Nah, selain dari poin yang tadi yang ini, nah si auditor juga harus memahami ya valuta apa yang akan dipakai oleh kliennya, kemudian translasi laporannya ya kan, kemudian pencatatan transaksi falasnya bagaimana ya kan yang dikirimkan ke induk. Nah, itu juga auditor harus tahu. Manajemen harus menentukan metode transaksi mana yang digunakan, dan auditor perlu menentukan apakah pilihan tersebut didasarkan atas keputusan yang benar dengan menggunakan standar akuntansi yang baik ya. Jadi kliennya nanti
kan pasti menentukan tuh, dia akan memilih metode jenis-jenis metode translasi. Nah, mana yang akan dipakai si seorang auditor juga harus memahami ya bermacam-macam metode translasi. Nah, ini juga uh, berat sekali ya untuk menjadi auditor. Tapi kalau selama ada kemauan sih bisa. Kemudian masuk ke faktor berikutnya ada budaya dan bahasa. Ketidaktahuan mengenai bahasa setempat dapat merupakan kekurangan yang fatal ketika auditor menghadapi personalia dengan dui bahasa. Jika hanya mengandalkan penerjemah, auditor tidak akan memperoleh cerita yang lengkap. Nah, ini juga bagian dari yang harus bisa auditor lakukan adalah mengerti bahasa klien yang ada di negara tersebut. Nah, apalagi dui bahasa, misalkan Inggris dengan Spanyol, misalkan kalau emang dia memang ranahnya adalah negara-negara barat yang ada di sana, atau mungkin misalkan dia ada di Prancis ya dia harus menggunakan bahasa Prancis. Jadi memang agak susah ya untuk jadi auditor eksternal itu memang tanggung jawabnya luar biasa, pekerjaannya juga luar biasa, tapi bagus ya kan. Karena pastinya yang namanya seorang auditor itu pasti dia cerdas. Kemudian yang tadi. Kalau misalkan auditor tidak memahami dui bahasa yang ada di negara klien itu akan susah ya. Itu akan susah sekali kalau dia hanya mengandalkan penerjemah translator saja itu akan susah sekali. Karena lebih memahami bahasa klien dengan yang tidak itu akan berbeda. Kalau misalkan menggunakan bahasa klien dia akan lebih memahami, lebih gampang ya berbicara, ngobrol, cari informasi itu akan lebih mudah, ya kan? Tapi kalau misalkan hanya mengadakan translator saja itu akan susah karena banyak informasi yang akan hilang gitu kan, tidak sesuai dengan realnya. Di banyak negara, laporan keuangan harus dinyatakan dalam valuta dan bahasa lokal, sehingga pengetahuan mengenai bahasa lokal tersebut adalah penting. Kadang-kadang dengan memahami bahasa setempat bermanfaat untuk memperoleh informasi yang berharga. Ini betul yang tadi baru saya sampaikan. Jadi penting sekali bahwa si auditor itu harus bisa memahami bahasa lokalnya ya, bahasa domestiknya negara klien. Nah, kita masuk pada interaksi negara asal dengan undang-undang lokal. Negara asal kadang-kadang mempunyai undang-undang yang meluas ke perusahaan-perusahaan anak yang beroperasi di luar negeri. Undang-undang ini mungkin berbeda atau bahkan bertentangan dengan undang-undang negara tuan rumah. Iya, jadi tapi tetap ya, auditor harus bisa memperhatikan dan harus bisa mematuhi undang-undang yang ada di negara kliennya ya, baik negara hukum, ya, hukum negara tersebut maupun peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Sebagai contoh, boikot dalam melakukan bisnis dengan negara-negara tertentu atau legalisasi anti boikot di mana auditor harus menegaskan bahwa tidak ada satupun negara yang didiskriminasi. Contoh lain meliputi disklosur hak asasi manusia atau disklosur sosial yang lain. Ini artinya auditor tidak boleh diskriminatif ya terhadap klien-kliennya. Jadi kalau misalkan dia melakukan prosedur auditing di negara A, dia juga harus melakukan itu sama dengan negara B, begitu. Cuma standar auditingnya beda negara A dengan negara B. Nah, dia harus bisa mengikuti dan bisa mengadopsi meskipun tapi tidak kehilangan standar standar bakunya gitu kan, standar auditing bakunya tetap dia harus pegang. Nah, jadi seorang auditor dia harus fair ya, harus mengungkapkan sesuai dengan keadaannya ya. Oke. Kemudian faktor berikutnya adalah kaitannya dengan jarak. Jarak menyebabkan auditor mengalami kesulitan waktu. Operasi yang jauh dan terpencil tidak teraudit sering dan sempurna operasi dalam negeri. Sering juga tidak dapat dilakukan kunjungan pra-audit dan pasca audit, sehingga komunikasi harus dilakukan melalui telepon, email, fax, atau surat. Jika terjadi problem-problem pasca audit, tentu tidak mungkin untuk menyelesaikan dengan cepat. Nah, ini artinya apa? Bahwa jarak itu menjadi problem bagi seorang auditor eksternal internasional. Kalau jaraknya jauh, otomatis dia untuk mencari informasi itu akan lebih susah. Dapatnya pun cuman by telepon, ya kan? By email, fax, surat, dan itu juga nggak secara langsung kan, agak lebih susah dan penerimaannya pun juga lama ya kan? Tidak real time hari itu, dia harus menunggu jawabannya dulu ya kan, dan nggak transparan lah ya, kurang transparan, kurang lebih bisa ekonomis dan kurang efektif. Tetapi kalau jaraknya dia deket gitu kan,
itu lebih mudah auditor untuk melakukan standar auditingnya. Nah, kita masuk kepada ketersediaan auditor. Jumlah akuntan yang tersedia juga ditentukan oleh adanya persyaratan untuk memasuki profesi tersebut, seperti persyaratan pendidikan dan ujian yang ketat. Hal ini menyebabkan rasio akuntan berbeda dengan masing-masing negara, yang dihitung dengan membagi jumlah akuntan dengan populasi di suatu negara, dan disebut sebagai akuntan per kapita. Nah, jadi kita tahu banyak perusahaan multinational corporation di belahan dunia, ya kan? Baik domestik maupun non-domestik atau luar negeri. Nah, banyaknya klien yang disebut dengan perusahaan tersebut itu harus diimbangi dengan jumlah auditor eksternal ya, auditor eksternal internasional. Nah, kalau misalkan tidak diimbangi, ya seenggaknya bisa sebanding lah ya, itu agak kewalahan ya. Jadi auditor itu akan kesusahan untuk mengaudit sekian banyak kliennya, dan itu pasti akan keteteran ya. Makanya dalam satu negara biasanya mereka akan melakukan penghitungan ya, penghitungan atau rasio ketersediaan auditor dengan jumlah perusahaan-perusahaan yang layak untuk diauditor ya, karena kan ada beberapa standar ya, ada yang mungkin di negara lain tuh yang menerapkan dia perusahaan yang harus diaudit adalah perusahaan yang mungkin penghasilannya adalah 5 juta US dollar, kemudian dia masuk kategori perusahaan yang bla 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 seperti itu misalkan kan. Nah, tiap negara itu kan beda-beda aturannya, ada yang perusahaan kecil dia tidak perlu diaudit, nah itu juga ada. Jadi kembali ke negaranya masing-masing tersebut. Tapi biasanya bagi yang menaungi kantor akuntan, auditor ini, ya mereka akan pasti menghitung ya, akan tahu berapa sih akuntan per kapitanya di negara ini gitu kan, pasti akan tahu. Karena pemerintah itu tidak mungkin tidak tahu ya kan. Apalagi kan untuk profesi akuntan dan auditor ini sangat penting sekali. Negara-negara dengan hukum court law mempunyai akuntan per kapita yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara yang hukum common law. Tempo lalu kita sudah presentasi ya tentang negara court law maupun yang common law. Dijelaskan waktu itu bahwa untuk negara-negara yang common law itu dia lebih transparan ya kan, dia lebih ada perlindungan untuk investor, contohnya Amerika Serikat. Dia lebih mementingkan investor ya, melindungi proteksi tentang investor, tapi juga memperhatikan tentang profesi auditing maupun profesi akuntansi ya. Untuk negara-negara yang code law ya, menggunakan kode hukum itu justru malah kurang konservatif ya. Ya, kebalik, sudah konservatif, tapi kalau untuk yang negara hukum itu justru malah kurang konservatif tapi transparan. Kalau code law itu justru dia lebih konservatif ya, tetapi kurang transparan ya kan. Nah, ini juga justru akan menghasilkan akuntan-akuntan yang lebih relatif kecil karena dia kurang transparan ya kan. Tapi kalau untuk negara-negara yang common law dia akan lebih transparan tapi kurang konservatif, dia akan lebih menghasilkan akuntan per kapitanya lebih besar. Nah, ini perbandingannya agak sedikit berbeda. Nah, kita masuk kepada perbedaan dalam pelatihan dan praktek auditor. Pelatihan calon profesional audit juga sangat bervariasi untuk masing-masing negara. Di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, pendidikan akuntansi dilaksanakan sampai ke jenjang perguruan tinggi pada tingkat bachelor, master maupun doktoral. Jadi diagungkan ya, bukan diagungkan tapi diprioritaskan juga untuk profesi baik auditor maupun akuntan ya. Sampai difasilitasi tidak hanya untuk level S1 tapi S2 maupun sampai bahkan doktoral. Jadi auditor ini sangat sekali didukung, disupport. Sistem pendidikan, tapi di negara yang lain juga belum tentu ya. Negara lain juga belum tentu seperti Amerika Serikat. Sistem pendidikan dapat dipengaruhi oleh peran yang diharapkan akan dilaksanakan oleh akuntan, misalnya akuntan manajemen dan akuntan pajak. Seperti halnya dengan profesi terdidik yang lain, persiapan untuk menjadi akuntan praktek meliputi elemen-elemen pendidikan formal, pengalaman, dan ujian. Jadi, kalau di Amerika Serikat itu digambarkan pemerintahnya itu support sekali dengan adanya pendidikan ya, untuk auditor, menjadi seorang auditor. Dia ada tahap-tahapannya S1, S2, S3, kemudian ada trainingnya ya, kemudian profesi berpraktek ya kan,
sampai ujian segala macam. Nah, itu benar-benar tersertifikasi ya, ketat sekali. Dan di Indonesia juga sama ya, di Indonesia juga sama seperti itu. Nah, di sini ada 3 model pendidikan akuntansi yang berbeda yang mengarah pada sertifikasi. Pertama, pendekatan pemagangan yang didasarkan atas pengalamannya. Pengalaman yang tidak masyarakat pendidikan akuntansi di universitas ini contohnya ada negara Inggris ya. Jadi di Inggris itu eh, kalau sudah melakukan magang gitu kan, internship itu sudah cukup tanpa harus melalui jenjang universitas untuk menjadi seorang auditor. Nah, tapi kalau di negara Amerika Serikat ya atau Jerman justru basisnya harus melalui universitas terlebih dahulu ya. Harus ikut ujian sertifikasi dulu, itu untuk negara Amerika maupun Jerman. Kemudian ada juga kombinasi dari keduanya. Ada model 2 jalur terdapat di Belanda dan Prancis yang mengizinkan kedua pengangkatan. Jadi dia boleh menjadi auditor bisa versus bisa lewat bisa via pemagangan saja atau mungkin via universitas saja atau mungkin bisa kedua-duanya. Nah, ini diberlakukan di Belanda dan Prancis. Pada masing-masing model yang mempunyai kelemahan dan kelebihan ya, tetapi juga mempunyai ya, jadi kelemahan dan kelebihan. Pada model pemagangan bahkan sampai dengan beberapa tahun setelah studi, staf yang mempunyai pengalaman signifikan belum dapat dianggap cakap ya atau qualified dalam artian profesional. Calon akuntan harus menduduki staf terlebih dahulu selama bertahun-tahun. Ya. Pada model universitas, staf mungkin cakep tapi belum cukup berpengalaman. Jadi dia membutuhkan internship atau magang. Jadi memang ada plus minusnya ya, baik magang maupun universitas. Tapi yang baik adalah yang kolaborasi ya, seperti di Belanda maupun Prancis. Jadi bisa kolaborasi antara belajar di universitas terlebih dahulu, kemudian lapangan PK-nya melalui internship atau pemagangan. Itu akan lebih enak ya. Karena kan pengalaman dibutuhkan, skill juga perlu ya. Teorinya juga harus dapat begitu. Nah, kantor akuntan global. Di Amerika Serikat terdapat lebih dari 45.000 kantor CPA, tetapi profesi audit ditengarai oleh sejumlah kecil kantor akuntan publik yang sangat besar yang mengaudit sebagian besar perusahaan besar di dunia. Kantor-kantor akuntan ini merupakan merger yang terjadi sejak awal 1980-an. Jadi ini data terakhir ya, data yang kemarin. Tetapi kalau yang sekarang sudah bukan dari 45.000 lagi ya, tapi sudah lebih dari 45.000. Sampai dengan beberapa tahun terakhir, pasar auditing didominasi oleh the Big Eight ya. Dulu namanya the Big Eight ya. Kalau sekarang namanya sudah menjadi the Big Four. Kok bisa Bu yang tadinya 8 menjadi 4? Nah, itu ceritanya karena ada beberapa kantor akuntan global yang merger ya teman-teman ya. Jadi Deloitte Haskins dan Sell ini dia merger dengan Touch Road, kemudian Ernst Wisnet ini dia merger dengan Arthur Young ya, kemudian Pricewaterhouse ini merger dengan Cooper ya, kemudian sama Lead Brand juga, kemudian ada KPI-nya KPI ini tidak merger, artinya yang tadinya dia 8 menjadi 4 ya. Jadi namanya sedikit berubah, ada Deloitte dan Rose, kemudian Ernst Young, kemudian PricewaterhouseCoopers sama yang namanya KPMG. Nah, ini di sini juga dijelaskan ya, Deloitte itu merger dengan Thomson Reuters. Ini sama yang tadi barusan saya simak ya, yang sampaikan ya, ini sama. Oke, strategi kantor akuntan global. Kantor akuntan publik menurut Radebaugh ya dan kawan-kawan tahun 2006 mempunyai tradisi untuk berekspansi di luar negeri ya, agar mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada para kliennya dan juga untuk membentuk lini pertahanan terhadap kantor akuntan internasional yang lain. Salah satu tindakan tersebut adalah yang pertama, kebutuhan untuk merefleksi ukuran bisnis luar negeri yang semakin meningkat. Yang kedua, ada kebutuhan untuk mempunyai sebuah kantor yang mengaudit semua perusahaan dalam kelompok tersebut. Jadi
sebagai kantor akuntan global juga memiliki kebutuhannya supaya dia bisa ekspansi keluar ya kan, tambah lagi kliennya, kemudian kualitas kantor akuntan globalnya juga semakin bagus ya kan, servicesnya juga lebih baik sebagai auditor. Jadi memang ada beberapa strategi yang mereka lakukan ya kaitannya dengan kantor akuntan global. Oke, sebelum masuk ke standar auditing, baik saya akan berikan untuk tugas pada pertemuan ke-11 ya. Karena pertemuan ke-11 ini kita menggunakan metode pembelajaran asinkronus, jadi saya berikan teman-teman untuk menulis keywordnya ya, keyword dan kesimpulan. Nah, ditulis di pada kolom komentar yang ada di channel YouTube saya, Rida Sang Juara. Ada keyword, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan atau ulasan dari hasil paparan video yang saya berikan ini, ya kan? Nah, untuk keywordnya simpel teman-teman. Keywordnya adalah 01, saya ulangi, hashtag dulu ya, hashtag dulu 01, hashtag lagi ya, hashtag lagi, kemudian ada yang namanya kata-kata the big four ya, itu untuk orang pertama. Kemudian untuk keyword yang berikutnya di orang kedua berarti hashtag 02, hashtag lagi the big four untuk orang kedua. Orang ketiga berarti lanjutannya 03 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa teman-teman berikan kesimpulannya ya, menggunakan bahasa sendiri ya teman-teman ya. Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di channel YouTube saya. Baik, lanjut ke standar auditing. Standar auditing di suatu negara di bawah mendekatkan 2006 disusun berdasarkan variabel-variabel budaya, hukum politik, dan ekonomi yang kompleks dan dinamis, sehingga tidak mungkin diharapkan adanya keseragaman antar negara. Standar auditing dapat ditetapkan oleh sektor publik, pemerintah, sektor swasta, atau kombinasi dari keduanya. Di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, di mana profesi akuntansi tidak cukup kuat terorganisasi, pemerintah sering memasukkan persyaratan audit atau standar audit ke dalam undang-undang. Di negara industri pun ada sebuah negara yaitu Jerman, di mana profesi auditing ditetapkan dan diatur dengan undang-undang. Kasus Jerman ini menarik karena di Jerman profesi akuntansi merekomendasi standar auditing dan kemudian pemerintah memasukkannya ke dalam undang-undang. Jadi dari hasil penjelasan statement ini adalah bisa diartikan begini teman-teman. Jadi pada saat membuat standar auditing itu diperhatikan juga adalah faktor budaya. Ada faktor budaya, ada hukum politik, ada ekonomi yang kompleks, sama halnya seperti pada saat membuat SAK ya, standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Nah, itu juga dilihat nih standar akuntansinya akan disesuaikan dengan core bisnis suatu perusahaan. Ada yang manufaktur, ada yang industri, ada yang dagang, ada yang retail dan segala macam, ada yang UMKM, ada yang syariah ya kan. Nah, dibuatlah standar-standar tersebut sesuai dengan core bisnis, sesuai dengan ekonomi ya. Kemudian disesuaikan dengan hukum yang ada di negara tersebut, kemudian disesuaikan dengan budaya kerja ya, budaya standar yang lain juga ya kan, yang relevan dipakai itu diadopsi menjadi salah satu menjadi standar baru yaitu SHK itu kalau di Indonesia. Sama halnya untuk standar auditing teman-teman. Standar auditing juga sama, dia juga memperhatikan faktor budaya, politik, ekonomi, sosial bahkan ya, dan hukum itu juga. Makanya membuat standar ini biasanya kalau nggak pemerintah ya, kalau nggak sektor publik ya swasta begitu. Kalau di Amerika Serikat itu pemerintah sektor publik, tapi untuk negara-negara tertentu, contohnya di negara Inggris ya, itu mereka menggunakan sektor swasta. Di Indonesia juga sama ya, di Indonesia menggunakan sektor swasta. Ada yang menggunakan sektor publik ya. Jadi beda-beda, tapi ada juga kombinasi baik sektor swasta maupun sektor publik. Kebetulan di Indonesia tidak hanya sektor swasta saja, tapi publik juga masuk ya, memiliki andil. Jadi berbeda-beda, karena ya penentu standarnya adalah kalau nggak sektor publik, pemerintah juga ya berarti ya swasta gitu ya teman-teman. Nah,
Ini ada namanya IPAC, International Federation of Accountant. International Federation of Accountant ada disebut dengan IPAC, berawal dari yang namanya ICCAP, ya, International Coordination Committee for the Accounting Profession, yang diorganisasi pada tahun 1972 pada Kongres Akuntansi Internasional di Sydney, Australia. Tujuan dibentuknya ICCAP adalah untuk meletakkan dasar bagi organisasi yang lebih formal yang akan membantu mencapai tujuan harmonisasi konvergensi akuntansi. Ini ditetapkan dengan mendirikan IASC, ya, IASC pada tahun 1973 yang kemudian menjadi IASB, ya, pada tahun 2007. Nah, jadi IPAC ini dengan IASB ini bekerja sama, ya teman-teman, ya. IPAC yang dibentuk pada tahun 1977 merupakan sebuah organisasi dunia yang beranggotakan lebih dari 160 organisasi akuntan dari 120 negara dan mewadahi lebih dari 2, juta akuntan. Ini data yang kemarin. Kalau yang sekarang berarti sudah lebih dari 3 juta akuntan, ya teman-teman. Jadi secara internasional yang menaungi akuntan adalah IPAC. Kalau di Indonesia bagaimana, Bu? Kalau di Indonesia yang menaungi akuntan adalah IAI, ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi beda organisasi atau instansinya dan peranannya pun kalau di dalam negeri atau di Indonesia itu lebih sedikit. Tetapi kalau untuk IPAC karena dia kompleks internasional, dia peranannya juga lebih banyak dan jobless-nya juga lebih banyak. Oke. Organisasi IPAC mempunyai misi untuk memperkuat profesi akuntan di seluruh dunia dan memberikan kontribusi dalam membentuk ekonomi internasional yang kuat dengan menetapkan dan mempromosikan standar profesional yang berkualitas tinggi, mendorong lebih terkonvergensinya standar-standar tersebut, dan atas nama publik menyuarakan isu-isu yang paling relevan bagi para ahli profesi. Untuk menetapkan tujuannya, komite dan dewan IPAC menetapkan standar ini loh teman-teman. Ada standar auditing, ada standar asuransi, standar jasa, kontrol kualitas, ada kode etiknya juga ada standarnya, ya. Pendidikan, akuntansi sektor publik. IPAC diatur oleh Dewan IPAC atau IPAC Council yang terdiri dari perwakilan masing-masing organisasi anggota, ya. Dewan ini memilih badan IPAC atau IPAC Board yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengawasi operasi IPAC, implementasi program, serta pekerjaan komite-komite dan kelompok-kelompok pembuat standar bentukan IPAC. Jadi memang IPAC inilah yang mengatur tentang profesi akuntan maupun auditing. Oke, sekarang kita masuk pada sub-pokok bahasan konvergensi standar auditing internasional. Meskipun perusahaan multinasional, kantor audit, dan pemerintah berupaya untuk menstandarisasi praktek-praktek audit mereka dan mengizinkan transfer jasa audit antar negara, rintangan terhadap audit masih tetap ada, ya. Sebagaimana IASB berusaha untuk mengharmonisasi atau mengkonvergensi praktek pelaporan keuangan. Demikian pula IPAC berusaha untuk mengharmonisasi standar auditing dan profesi audit secara global. Jadi tidak hanya laporan keuangan yang dikonvergensi, teman-teman. Tadi saya sudah ungkapkan di depan. Tapi standar auditing juga coba dikonvergensi juga oleh si IPAC ini. Bagaimana Bu caranya? Nah, caranya butuh waktu lama, butuh proses juga, ya. Karena ini melibatkan banyak negara, otomatis ada diskusi forum segala macam, ya. Dan terbentuklah namanya standar auditing internasional. Teman-teman nanti bisa cek di Google, ya, karena sudah ada. Untuk beberapa negara tertentu sudah ada, ya. Tapi kalau untuk internasional bagaimana, Bu? Apakah sama? Nah, yang tadinya kan standar auditing masing-masing negara itu kan berbeda, ya teman-teman, ya. Nah, akhirnya juga ada nih namanya konvergensi standar auditing yang namanya ISA ini, ya, ISA, ya kan, International Standard Auditing. Ini juga ada, ya. Jadi konvergensi juga sama halnya dengan IFRS, ya. Oke. Konvergensi standar auditing internasional. Penyusunan dan pelaksanaan standar auditing yang dapat diterima secara internasional mempunyai manfaat. Nah, ini di antara teman-teman manfaatnya, ya.
Kenapa sih kita harus konvergensi untuk standar auditing juga gitu kan? Adanya satu set standar audit internasional yang dikenal dan dilaksanakan bagi para pembaca laporan audit yang dihasilkan di negara lain akan memberikan keyakinan atas opini yang disajikan oleh laporan audit tersebut. Jadi akan memberikan keyakinan bagi pembaca laporan audit independen, teman-teman, ya. Oh, yakin nih pasti nih hasilnya WTP. Ikut saja, jadi memberikan keyakinan begitu. Kemudian yang kedua, ISA akan mendukung keuntungan-keuntungan yang telah diberikan oleh eksistensi standar akuntansi internasional dengan memberikan penjaminan yang lebih besar bahwa standar akuntansi dilakukan dengan audit tersebut. Jadi meyakinkan, jadi memastikan, menjamin ya, menjamin bagi seorang pembaca atau user pengguna laporan independen auditor bahwa perusahaan ini sudah menerapkan prosedur standar auditing internasional yang sesuai dengan aturan, begitu. Kemudian yang ketiga, memperkuat ISA dalam membantu pembaca dalam pembuatan perbandingan. Jadi bisa membandingkan ya, bisa dibandingkan antara perusahaan-perusahaan yang sejenis ya, laporan auditornya. Kemudian yang keempat, ISA akan semakin mendorong untuk memperbaiki serta memperluas rangkaian standar tersebut. Ya, jadi untuk perbaikan juga, untuk perluasan juga. Eksistensi ISA akan membantu arus global investasi, terutama yang menuju ke negara berkembang. Jadi juga bisa menarik investasi ya teman-teman ya. Kalau sudah di audit nih, udah audited misalkan, nah itu juga menjadikan nilai kan, nilai perusahaannya semakin baik. Penyusunan standar internasional akan mempermudah penyusunan standar auditing nasional bagi negara berkembang. Nah, ini juga sebagai contoh untuk negara-negara yang berkembang ya, bahwa oh ternyata seperti ini loh standarnya, standar auditing internasional yang sudah dikonvergensi, membantu negara-negara yang berkembang ya untuk menyajikan standar auditing eksternal yang lebih baik. Auditing yang efektif dan dapat dipercaya diperlukan di semua lembaga di mana terdapat pemisahan antara manajemen yang menyusun laporan keuangan dan pihak luar pemakai laporan tersebut. Jadi dengan adanya audit ya, audit eksternal ini justru bisa lebih efektif ya, lebih efektif dan lebih akuntabel ya kan, dan kredibel juga untuk semua lembaga, di mana kan namanya perusahaan kan pasti ada yang namanya manajemen, ada yang namanya manajemen itu internal, ada yang eksternal. Karena ada internal dan eksternal ini, jadinya internal percaya sama eksternal, eksternal percaya ke internal. Nah, itu maksudnya di poin nomor 7 itu. Jadi saling percaya dan lebih efektif ya, transaksi bisnisnya lebih sehat. Gitu. Thank you. Oke, baik. Untuk keyword dan penjelasan untuk tugas di pertemuan 11 ini sudah saya sampaikan di tengah-tengah paparan video ini teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan disimak, bagi yang suka atau manfaat video ini bermanfaat silahkan di like ya, komen boleh komentar yang sopan ya, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain jika mereka membutuhkan. Jangan lupa selalu belajar ya teman-teman, jangan lupa belajar meskipun kita menggunakan metode asinkronus. Teman-teman jangan lupa nih sekali lihat video ini selesai enggak ya, tapi harus belajar terus supaya teman-teman lebih ingat, lebih paham bagaimana sih si auditing ini, karena skupnya memang luas sekali ya, sesuai dengan namanya auditing eksternal internasional. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kalimat atau materi-materi yang saya sampaikan kurang berkenan di hati teman-teman. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol 3M ya. Sering-sering belajar, sering-sering diulang ya. Dan mengikuti perkuliahan dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.